Baik, kita mulai pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Kalau nggak salah itu kan sampai peluang sudah ya ini variabel acak ya. Jadi fokus kita kali ini adalah tentang variabel acak yang jenisnya diskrit gitu ya. Kontinu nanti kita bahas sekilas saja variabel acak yang jenisnya diskrit. Variabel acak kemarin juga sudah dijelaskan bahwa arti mudah dari variabel acak adalah kejadian yang muncul dari sebuah percobaan itu kita jadikan angka. Itu sudah merupakan makna dari variabel acak. Jadi apa yang terjadi dari sebuah percobaan yang dilakukan, hasilnya itu diterjemahkan dalam bentuk angka, itulah variabel acak. Definisi formalnya ya, kalau dari buku, ada salah satu buku matematika statistik itu yang bagian ini pengertiannya ya, dari buku formal yang saya punya waktu kuliah dulu seperti ini. Jadi variabel acak adalah fungsi yang memetakan anggota ruang sampel ke bilangan real. Itu kan kalimatnya ilmiah sekali gitu ya, artinya ada ruang sampel, anggota-anggotanya dipetakan ke bilangan-bilangan real. Jadi tadi arti mudahnya, variabel acak merupakan nilai-nilai yang merupakan terjemahan dari hasil sebuah percobaan. Lambangnya adalah huruf besar, huruf Latin kalau variabel acaknya. Kemudian nilai dari variabel acak itu dilambangkan dengan huruf Latin kecil ya. Nah, variabel acak yang kita pelajari saat ini adalah variabel acak yang jenisnya diskrit. Variabel acak ini percobaannya dilakukan dengan hasil itu bisa dihitung dengan jari, misalnya gitu, atau datanya diperoleh dari hasil mencacah atau menghitung, atau ingin tahu banyaknya berapa itu bisa ditunjuk dengan jari 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang seperti itu, percobaannya seperti itu atau hasilnya bisa dihitung dan bilangan bulat, itu termasuk dalam kategori datanya diskrit. Jadi dia tidak dalam bentuk desimal atau pecahan, tidak. Jadi nilainya bulat biasanya. Nah, contohnya kalau kita melempar sebuah dadu ya, maka akan ada 6 kemungkinan kan gitu ya. Ada 6 kemungkinan. Karena ini kita melempar saja tanpa ingin tahu mata dadu mana yang ingin kita perhatikan, maka di sini variabel acaknya kita tuliskan sebagai mata dadu yang muncul dari pelemparan sebuah dadu. Mata dadu yang muncul dari pelemparan sebuah dadu. Berarti bisa mata dadu 1 itu diterjemahkan dengan angka 1, kalau yang muncul mata dadu 2 itu dituliskan dengan angka 2, dan seterusnya sampai 6. Ya. Nggak bisa 7 kan, karena dadu yang umum dipelajari dalam materi peluang dan statistika adalah dadu yang kubus ya. Walaupun sekarang banyak dadu macam-macam jenis, ada yang piramida dadunya, ada yang segi berapa ya? Segi 8 gitu ya. Bukan segi 8. Yang sisinya 8 gitu dan macam-macam. Itu dadu sekarang sudah bermacam-macam. Entah kebutuhannya untuk apa belum pernah lihat realnya ya. Tapi kabarnya seperti itu dari sudah ada. Nah, karena dia bisa diterjemahkan dalam bentuk angka-angka bulat, maka itu kita sebut sebagai diskriminasi. Kemudian, kalau kita melempar sebuah uang logam, hasilnya kan bisa angka, bisa gambar. Nah, lebih spesifik nanti kan kalau kita melakukan percobaan, tentunya ada yang diinginkan hasilnya kan. Yang diinginkan apa sih? Nah, dicontohkan di sini, kalau dari melempar uang logam itu
yang diinginkan banyaknya angka yang muncul, lemparnya sekali, maka kita tuliskan variabel acaknya seperti ini ya. Banyaknya angka yang muncul, muka angka maksudnya ya, pada pelemparan sebuah uang logam. Nah, kemungkinannya bisa 0, bisa 1. Jadi 0 ini berarti apa? Yang muncul bukan angka atau gambar yang muncul ya. Jadi yang muncul angka, kejadian muncul angkanya 0, oh berarti bukan angka yang muncul. Oh ini berarti munculnya angka. Jadi gitu dilambangkannya seperti itu. Jadi kalau kita melempar sebuah mata uang, apa yang kita inginkan munculnya? Kalau yang ingin munculnya angka, berarti kemungkinannya ada dua, angkanya nggak muncul atau muncul angka. Nah, angka nggak muncul tuh dilambangkan dengan dituliskan dengan angka 0, sementara kalau angka yang muncul dituliskan dengan angka 1. Kalau dibalik, misalkan yang diinginkan X besarnya peluang banyaknya gambar yang muncul, gitu ya, misal seperti ini. Maka X kecilnya apa kemungkinannya? Jadi dari satu pelemparan bisa bukan gambar yang muncul, ya kan, bukan gambar, jadi gambarnya nggak ada yang muncul, berarti yang muncul adalah angka. Bisa juga gambar yang muncul, jadi 0 1-nya sama tetapi maknanya berbeda. Kalau 0 yang di sebelah kiri ini munculnya bukan angka, dalam hal ini gambar. Kalau yang X di sini yang sebelah kanan ini 0 di sini maksudnya adalah yang bukan gambar yang muncul atau angka yang muncul, gitu ya. Jadi variabel acak ini tergantung pendefinisiannya apa yang ditulis, kemudian nilainya ini bergantung kepada yang di atasnya, terjemahannya. Jadi bisa berbeda walaupun di sini 01, di sini 01 juga, gitu ya. Seperti itu sekilas tentang variabel acak yang berjenis diskrit. Contoh lain misalkan banyaknya pengunjung gitu ya, kemudian banyaknya bola, banyaknya siswa gitu. Jadi hal-hal yang dia sudah tertentu, tidak dalam bentuk desimal atau persentase juga, gitu ya. Itu data jenis diskrit. Nah, dari variabel acak diskrit ini kita bisa membuat atau mencari peluang dari setiap variabel acak yang mana nantinya kita tuliskan dalam bentuk distribusi peluang diskrit. Jadi variabel acak diskrit mencari peluangnya itu disebut distribusi peluang diskrit. Syarat yang harus dipenuhi ini adalah syarat peluang secara umum ya, bahwa nilai peluang itu kan kisarannya dari 0 sampai 1. 0 berarti tidak mungkin terjadi, 1 berarti pasti terjadi. Jadi peluang tidak mungkin kurang dari 0 dan nggak mungkin juga lebih dari 1. Nggak ada artinya. Sementara total dari seluruh peluang yang ada itu harus 1 dari semua variabel acak yang muncul, variabel acak yang ada gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau bisa juga peluangnya itu nanti dibuat secara kumulatif, kurang dari 1, lebih dari 2, dan seterusnya. Itu tinggal kita jumlahkan saja ya, nanti kita lihat contoh soal. Dituliskan dalam bentuk seperti ini. P dalam kurung X kurang dari X atau lebih dari X. Nah, kita akan fokuskan di bagian ini. Jadi mencari distribusi peluang variabel acak jenis diskrit. Nah, distribusi peluang sendiri itu isinya adalah tabel sebenarnya. Jadi berupa tabel atau keseluruhan hasil peluang yang dituliskan, di mana kalau dijumlah itu nanti hasilnya 1. Kita contohkan ya. Kita contohkan dari sini. Contoh, pada pelemparan uang logam sebanyak 2 kali, jadi uang logamnya ada 2 pada 1 ya. Jadi uang logamnya 1 dilemparnya 2 kali.
lempar sekali, kemudian lempar juga sekali. Ruang sampelnya, nah berarti kan tadi kemarin ruang sampel adalah seluruh kemungkinan hasil dari sebuah percobaan yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita melempar uang logam 2 kali, munculnya apa sih? Kemungkinan pertama bisa yang muncul pada pelemparan pertama adalah angka, kedua angka lagi. Atau pelemparan pertama angka, kedua gambar. Bisa juga pelemparan pertama gambar, kedua angka. Atau kemungkinan terakhir, pelemparan pertama dan kedua ini gambar yang muncul. Dan nggak ada kemungkinan lain selain kemungkinan ini. Itu namanya ruang sampel. Nah, kita lihat X-nya adalah variabel acak yang menampilkan banyak kejadian munculnya angka dari pelemparan uang logam tersebut. Banyaknya kejadian muncul angka. Maka X kecilnya yaitu 0, 1, 2 nilai variabel acaknya ya. Jadi ini variabel acak X besarnya ini banyak kejadian muncul angka dari pelemparan uang logam sebanyak 2 kali ya. Kemudian ini adalah nilai X kecilnya, X sama dengan 0, bisa 0, bisa 1, bisa 2. 0 berarti dalam 2 pelemparan tidak ada angka yang muncul. Itu berarti 0. Atau diterjemahkan berarti yang muncul dua-duanya gambar. Yang mana itu? Yang ini ya. Yang ini diterjemahkan peluang tidak ada angka yang muncul. Bukan peluang, kejadian ya. Satu, ini berarti angka yang muncul ada satu angka yang muncul. Muka angka yang muncul. Yang mana itu kalau kejadiannya yang ini? AG dengan DA. Ini adalah kejadian di mana yang muncul angka hanya sekali. Kalau ini berarti kejadian muncul angka ada dua kali, dua angka yang muncul. Mana kejadiannya yang ini? Ini adalah kejadian di mana ada dua angka yang muncul. Gitu. Jadi semua ruang sampel ini itu sudah diterjemahkan dalam bentuk angka-angka, makanya itu disebut variabel acakan. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, variabel acaknya apa, kemudian nilainya berapa saja sudah ada, dan pengartian dari nilai variabel acaknya sudah dipahami, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai peluang dari masing-masing variabel acak. Jadi kan ada 3 ya variabel acaknya. Kita cari masing-masing. Di mana mencarinya? Kita gunakan kaidah peluang yang dipelajari di matematika wajib. Yang pertama, peluang X sama dengan 0. Ini tadi artinya apa? Peluang di mana angka yang muncul itu nggak ada atau 0. Tadi kan X munculnya angka kan? Jadi ini artinya adalah peluang di mana munculnya angka itu 0. Sama dengan, nah kalau ini penulisan peluang berdasarkan kejadian yang aslinya. Jadi peluang di mana pelemparan pertama gambar, pelemparan kedua juga gambar munculnya. Nah, berapa itu nilainya? Kalau peluangnya sudah kejadiannya majemuk ya, lebih dari satu, maka kita ingat ada dua kata hubung yang nanti akan memudahkan kita dalam perhitungan peluang ya, operasi yang digunakan. Yang pertama adalah dan, yang kedua adalah atau. Jadi dalam peluang kalau kejadiannya majemuk lebih dari satu, tergantung kata hubung yang digunakan. Kalau kata hubungnya dan, kita akan gunakan perkalian ya. Kalau kata hubungnya atau, kita gunakan penjumlahan. Nanti pada kelanjutannya, dan ini tidak selalu kata yang digunakan itu kata dan. Dia juga bisa menggunakan kata padanannya yang setingkat ya. Bisa kemudian, atau lalu, sedangkan, tetapi, itu adalah
kata-kata yang kata hubung yang sepadan dengan dan. Sementara atau ini tidak bisa digantikan. Jadi atau ini nggak ada kata lainnya, nggak ada padanan kata yang maknanya sama dengan atau. Gitu ya. Nah kita lihat di sini. Kembali ke yang pertama ya. Peluang yang pertama. Peluang munculnya pertama ada pelemparan pertama gambar, titik-titik, pelemparan kedua gambar. Jadi kita gunakan eh, logika bahasa yang sederhana saja. Untuk menghubungkan dua pelemparan ini kita menggunakan kata hubung dan apa kata hubung atau. Pada pelemparan pertama yang muncul adalah gambar. Nah, dan bisa kita ganti kemudian. Kemudian pada pelemparan kedua gitu kan. Jadi kata yang tepat kan adalah kemudian, bukan atau. Pelemparan pertama gambar atau pelemparan kedua kan nggak nyambung. Logikanya tidak masuk. Berarti karena kata hubung yang digunakan adalah dan, berarti nanti peluang keduanya kita kalikan. Kan tadi dan itu kita gunakan perkalian. Nah sekarang dalam pelemparan satu mata uang, peluang munculnya gambar ini kan satu dari dua kemungkinan kan, jadi setengah. Peluang munculnya angka juga setengah kan gitu. Nah kita masukkan sini. Pada pelemparan pertama munculnya gambar, peluangnya berapa? Setengah. Dikali pelemparan kedua munculnya gambar lagi, ya setengah lagi. Nah, maka kita peroleh seper. Paham sampai sini ya? Nah yang lebih banyak lagi kemungkinannya, yang X sama dengan 1. Jadi P X sama dengan 1 artinya apa? Peluang di mana angka yang muncul itu satu dari dua kali pelemparan. Gitu ya. Kalau kita terjemahkan dalam bentuk kejadian aslinya, maka sama dengan peluang dalam kurung kemungkinan pertama munculnya angka kemudian gambar, atau kan gitu bacanya. Jadi bacanya dengan menggunakan kalimat yang tepat sehingga nanti kata hubung yang digunakan itu sesuai. Atau lemparan pertama gambar kemudian kedua angka. Nah, di sini tadi dan berarti kan, atau kemudian berarti kali. Di sini atau karena pilihan kejadian, dua pilihan yang mungkin. Di sini nanti perkalian karena menggunakan kemudian padanan dan ya. Nah, sudah. Kita ambil tadi peluang munculnya angka setengah, peluang muncul gambar juga setengah, peluang muncul gambar setengah, peluang muncul angka setengah. Kita akan peroleh setengah kali setengah seperempat ditambah setengah kali setengah seperempat, jadilah nilai 2/4 gitu. Bisa ya? Di tidak tidak selalu penulisan mencari peluangnya seperti ini. Jadi yang umum adalah yang bagian ini. Karena ini penulisan yang baku seperti ini menggunakan variabel acak. Kalau yang ini kan tergantung bahasanya. Kamu kalau di Afrika bukan PGG gitu ya. Karena G ini kan artinya gambar, A itu angka. Kalau bahasanya berbeda, gambar apa? Bahasa Inggris misalkan picture, masa P dari P kan? Jadi ini tidak umum digunakan. Ini untuk apa namanya memudahkan kita saja. Jadi umumnya kita yang berlaku secara universal di seluruh dunia adalah kita menggunakan variabel acak. Tinggal nanti penerjemahan variabel acaknya yang bergantung bahasa masing-masing gitu ya. Tapi yang jelas maknanya akan sama. Dia nulisnya apa, orang akan mengerti, oh Px sama dengan 0 itu artinya seperti ini. Walaupun dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Kita lanjutkan. Px sama dengan 2, berarti peluang munculnya angka itu sebanyak 2 kali dari 2 kali pelemparan. Maka kemungkinannya adalah angka kemudian angka kemudian, berarti dan kan, ya udah dikali setengah kali setengah kita dapat seperempat gitu. Jadi total dari seluruh kemungkinan yang ada kita sudah buat peluangnya masing-masing. Langkah terakhirnya adalah menuliskan dalam bentuk tabel. Nah inilah yang disebut sebagai tabel distribusi peluang. Ini bagian akhirnya.
Jadi baris yang pertama itu berisi nilai variabel acaknya, tergantung variabel acaknya ada berapa. Kalau ada 5 ya tulisnya 5. Kemudian baris kedua ini peluang dari masing-masing variabel acak yang sudah diperoleh. Tadi kan kalau X-nya 0 peluangnya 1/4. Kalau 1 2/4, 2 1/4. Disarankan penyebut disamakan ya. Jadi kalau dapat 2/4 ini nggak usah disederhanakan, nggak apa-apa. Biar kenapa? Biar nanti kan mau kita cek nih total harus 1. 1 nggak ini kalau dijumlah gitu. Jadi kalau dijumlah kurang dari 1 atau bahkan lebih dari 1, berarti ada kesalahan di situ. Entah itu kesalahan dalam menentukan nilai variabel acak atau kesalahan dalam menghitung nilai peluang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham ya? Nah, di bagian ini nanti kita akan fokuskan. Jadi bagaimana kalian tadi menentukan variabel acak dan nilainya, kemudian menentukan peluang dari masing-masing variabel acak, dan terakhir adalah membuat tabel atau distribusi peluang dan pastikan nilai total dari keseluruhannya adalah 1. Nah, di bagian inilah makanya peluang yang kalian pelajari di matematika wajib itu dibutuhkan di bagian ini tadi, menghitung nilai peluang dari masing-masing variabel acak. Ya. Kalau di matematika wajib, soal ini akan terbagi menjadi 3. Bisa jadi ini yang pertanyaan pertama, jadi dalam 2 kali pelemparan, berapa peluang munculnya dua-duanya gambar? Ini. Udah kan gitu. Atau bisa jadi yang ini, atau bisa jadi yang ini. Gitu. Jadi ada minimal 3 jenis pertanyaan dan bisa dikombinasikan. Itu kalau di matematika wajib. Kalau di sini, ya hitung semua. Ini dihitung, hitung, baru tuliskan dalam bentuk tabel distribusi, pastikan nilainya 1. Sehingga logikanya adalah kalau kalian mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan di bagian ini, berarti materi peluang di matematika wajib itu sudah lewat semua. Sudah bisa harusnya, karena di sini kan kalian menghimpun, mengumpulkan, kemudian nanti menyimpulkan, oh dari peluang yang sama dengan 1 ini kita bagi-bagi loh, kalau yang 0 nya 1/4, ini 2/4, ini 1/4. Sementara kalau yang ditanya di matematika wajib itu hanya memenggal, kalau peluang X yang sama dengan 1 berapa, kalau 2 berapa, gitu ya. Kemudian sekilas tentang variabel acak kontinu. Jadi kalau tadi variabel acak diskrit itu didapat dari hasil mencacah atau menghitung atau menunjuk gitu ya, variabel acak jenis kontinu ini tidak bisa seperti itu. Dia hanya bisa diperoleh menggunakan alat ukur karena didapatnya dari hasil pengukuran. Gitu. Contohnya tinggi badannya berapa? 165,5 cm. Gitu. Itu kan hasil pengukuran. Itu berarti datanya nanti jenisnya adalah kontinu. Persentase juga. Persentase kan sebenarnya desimal ya. Berat paket kemasan, nah ini kan kalau menggunakan timbangan gitu ya, timbangan digital biar lebih akurat, itu kan pasti ada koma-koma di situ di bagian desimalnya. Nah, itu bukan variabel diskrit tetapi datanya, nah, nanti variabelnya itu disebut sebagai variabel acak kontinu. Sehingga nanti untuk mencari peluang dari variabel acak kontinu itu tidak bisa seperti yang tadi menggunakan kaidah peluang yang biasa, tetapi menggunakan konsep integral. Kenapa? Karena kontinu itu kan berlanjut terus-menerus ya. Nah, fungsi yang berlanjut terus-menerus, kalau dicari luasnya, itu berarti nanti sama saja dengan luas daerah di bawah kurva, di mana luas daerah di bawah kurva itu yang merupakan konsep dari integral. Jadi nggak kita lanjutkan pembahasan untuk mencari variabel acak kontinu ya. Jadi berhenti pembahasan di sini. Tinggal nanti untuk mencari peluang yang lebih mudah, kita langsung loncat ke distribusi
normal. Ini bagian akhir nanti. Jadi nanti langsung loncat ke distribusi normal, nyari peluangnya, tidak dengan integral, menyusahkan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal yang nanti akan diberikan. Jadi kita bahas, tinggal nanti kalau dapatnya berapa soal ya bisa kalian salin, kemudian bisa menjadi rujukan untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan?